Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ini yang terlibat untuk akan gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dulu, sehat dulu. Atau nikmat paling besar setelah iman dan Islam. Nikmat terbesar hidup kita iman dan Islam pastinya. Kemudian disusul atau dilanjutkan dengan nikmat yang besar dalam kehidupan kita, karena tetap tumbuhnya tegaknya iman itu ditandingkan dengan sehat, dengan sempurnanya amal itu dengan sehat. Kalau tidak sehat, jadi ada amal yang kurang sempurna. Ya. Karena pada kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan kami sedikit sharing menyampaikan tema yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yudi, yaitu menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga amal. Kenapa penting tiga-tiganya? Karena ini berkaitan dengan iman Bapak Ibu. Kata Rasulullah dalam sabdanya hadis riwayat Bukhari Muslim, iman itu punya cabang. Iman itu punya cabang. Apa itu? Punya cabang. Seperti ibarat pohon. Pohon itu punya cabang banyak. Ya, iman Allah dia itu iman seperti pohon cabang. Dan cabangnya banyak. Sebagaimana cabang itu? Nah, ada tiga dahan yang utama, yaitu hati, lisan, dan amal perbuatan atau anggota tubuh. Maka setelah sebelum tema yang akan dibawakan pada sore hari ini. Ya. Ini terbukti ya. Ya, kemudian. Jadi ada beberapa cabang, ada tiga dalam iman itu, yaitu terkait dengan hati, terkait dengan lisan, dan terkait dengan amal perbuatan. Dalam beberapa perkataan dalam hadis itu ada yang membagi-bagi, walaupun ini pendapat ulama, ya, membagi-bagi cabang iman itu 30 yang berkaitan dengan hati, 27 yang berkaitan dengan lisan, dan 27 yang berkaitan dengan anggota tubuh. Maka total 27. Ya. Dan hari ini kita tidak akan bahas 27 yang berkaitan. Ya. Tapi yang paling utama ketika mengucap la ilaha illallah. Jadi kita sudah yakin dengan ikhlas lisan dan hati yang hanya Allah yang wajib kita sembah, hanya Allah yang wajib kita ibadahi. Maka disebut iman tertinggi. Abdul iman la ilaha illallah. Setiap kita mulai mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian perandahnya apa? Amal perbuatan, yaitu menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi kalau Bapak Ibu lewat satu jalan, yang jalan itu dilewati orang banyak, ketika Bapak Ibu melihat ada gangguan di jalan itu, apa gangguan contohnya? Mungkin ada kayu yang malang, ada batu, ada kerikil yang akan membuat orang lain itu jalan, ada bahaya. Kita bereskan, kita bersihin. Nah, itu adalah iman. Tapi itu iman yang berkaitan dengan perbuatan, itu paling rendah paling bawah juga. Nah, berarti kalau gitu Bapak Ibu sebelum bertema ya, kalau Bapak Ibu melihat ada gangguan di jalan dan Bapak Ibu diam saja, cuek saja, jalan itu gangguan di jalan itu ada yang ini aku udah lewat. Setelah orang yang bilang aku, ini hati-hati, bisa jadi iman kita ini dipertanyakan. Karena iman perangai itu tadi yaitu menunjukkan kalau bahasanya ada itu gangguan korporat atau bully atau apapun yang tapi saya di luar kampung, di luar jalan, ada kesulitan.
Kalau ada tikus mati itu harus sekalian dikasih darah, itu baru. Sengaja tentang darah. Terus apa mungkin ya Allah itu ya kita sudah memang karena di kendaraan kan sebenarnya melihat aja ya Allah. Ya kalau tidak sengaja tapi oke. Tapi kadang sudah mulai menyimpan jalan oke. Nah, dan yang ini kita bicara iman. Baik, tema kita yaitu menjaga iman, menjaga hati, lisan dan amal. Yang pertama bukan iman yang itu. Allah Maha melihat. Allah itu melihat kepada hati kita yang pertama kali. Maka dalam sebuah hadis ala wahya senjata di mutu. Ingatlah di dalam diri manusia itu ada sebuah daging. Jika baik itu daging, sebuah itu, karena orang baiknya itu orang buat lalu pada hati ini, jantung yang hati itu, katanya sebelum baik, sebuah yang dipegang itu bisa. Jadi terbuka dipegang itu. Maka ketika ini yang baik, seluruh badannya baik. Komputer yang memberikan resep obat medis, obat fisik. Para ulama ustaz memberikan obat hati, rohani. Nah, sebelum nanti berkaitan dengan sakit ini baiknya Bapak Ibu beristighfar kepada Allah. Karena apa yang sudah diberi bahwa dosa itu mendekatkan kepada azab. Azab atau bala atau musibah itu karena kaitannya dengan dosa kita juga. Walaupun ada pendapat lain yang berbeda tidak semua itu rumusnya. Karena ada orang soleh pun tetap dipuji oleh Allah dengan pujian juga. Tapi Ayub diberikan pujian Allah semakin parah. Bukan berarti Ayub banyak dosa. Itu berbeda. Ya. Tapi sungguhnya perbuatan dosa itu mendekatkan kepada azab, kepada bala, kepada musibah. Maka ketika kita bala, minimal kita harus beristighfar kepada Allah. Allah tidak melihat apa yang tampak dari luar, tetapi Allah melihat apa yang tersembunyi. Berawal dari niat yang baik akan lahirnya, dan pertama hati yang baik akan menjaga niat yang baik. Niat yang baik akan menjaga lisan dan menyakiti akan menjaga. Lisan yang tidak menyakiti, lisan yang baik ini akan melahirkan amal-amal yang baik. Akan mengarahkan anggota tubuh ini supaya beramal baik dan lisan yang baik. Itu rumus yang baik. Hati, niat, lisan, amal. Hati yang baik, baikkan niat yang baik. Niat yang baik, baikkan perkataan yang baik. Perkataan yang baik, mengarahkan kepada perbuatan yang baik. Ada yang berdoa, ibu berharap yang perkataan yang baik, maka insya Allah anggota tubuh ini akan meninggal, akan meninggal untuk melakukan. Seperti awalnya bahwa Allah melihat hati dalam kita, yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 8-99 Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Harta yang kita kumpulkan hari ini, anak-anak yang kita banggakan hari ini, pada suatu ketika nanti akan tidak berguna lagi karena Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali atau melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, qalbun salim, qalbun yang suci yang selamat, bukan qalbun marid atau qalbun mayit. Qalbun marid hati yang sakit, qalbun marid hati yang mati. Alhamdulillah. Bukan itu. Tapi kalau besar saling. Kemudian maka tadi katakan yang terpenting adalah kolbun atau hati yang selamat. Karena Rasulullah bersabda ala wa inna fil jasadi mudghatan wa ala wa hiya qalb. Kata Rasul bahwa dalam
Jadi manusia itu ada sebuah daging yang jika yang baik maka baiklah seluruh amalnya, jika yang jelek maka jeleklah seluruh amalnya. Jadi hati ini menjadi indikasi, menjadi tolak ukur. Bila baiklah ini perbuatannya baik atau tidak, ada yang nampak baik tapi hati yang tidak baik. Tapi kalau yang sebenarnya hati ini yang nampak keluar pasti. Jadi kalau hati yang baik itu keluar kata baik, insya Allah. Kalau hati yang baik itu kata-kata yang baik tidak baik itu. Maka jika ada yang mengatakan, Ustaz kalau dia orang muslim seorang sering ngaji, tapi kata-katanya sering menyakiti. Ada nggak Bu? Ada? Misalnya dia hadir ya? Atau hadir? Oh, katanya baik, pengajian terus, sholatnya di depan sholatnya. Tapi jika berkata, jika keluar kata-kata itu, satu dua kata-kata itu, kok nyelekit, kok bikin sakit orang lain, kok tidak masalah ini. Karena tidak mungkin rumusnya ada seperti itu. Kanjeng Nabi itu hatinya baik, sulit banget keluar-keluarnya baik, lembut. Maka ada salah satunya 4 ciri penghuni surga kata Nabi. Hayyun, layyinun, sahlun, ramah qoli. Hayyun, layyinun, hayyun tenang. Orang yang tenang, tidak rasa musuh. Itu ciri penghuni surga. Layyinun, orang yang lembut kata-katanya. Ya, lembut kata-katanya, lembut perangnya itu. Dan yang ketiga sahlun, orang yang mudah, nggak angelan, nggak susah-susah nih. Misalnya kalau ada sesuatu itu cari perempuan orangnya yang pengen. Dan Qoli pun orangnya dekat, mudah dekat dengan orang lain, nggak merasa si paling kaya, si paling pintar, si paling cakep, si paling orang itu si paling apa? Cantik, si paling udah si paling kaya, si paling pintar, si paling semuanya si paling semuanya. Bukan itu, ya. Tapi yang membuat nanti kita itu yang orang melihat itu dari hati dan ya. Maka kalau satu berubah dan rusak, maka yang rusak. Maka hari ini kalau dilihat dari konteksnya atau teks banyak hadis ini, karena Ustaz Jainul Akbar menyampaikan karena kata-katanya itu jika hatinya baik, seluruh badannya baik. Berarti seluruh badan itu kan afiat, sebenarnya kita tadi sering afiat itu sehat. Jadi kalau hatinya baik, pasti sehat badannya. Berarti bisa dibalik kalau begitu kurang lebihnya itu perlu dicek. Jika badannya sakit, berarti ada hatinya di luar kurang tersebut baik. Dan kita cek hati dari kata-kata yang itu kita cek lagi. Ada nggak dari lisan kita yang masih kurang ABC? Ada nggak dari perbuatan kita yang masih begini? Jika ada, berarti kita harus waspada. Kita harus waspada. Berarti bisa jadi sakit badan, sakit fisik kita hari ini. Saya contohnya yang sedang ada kalau bahasa dokter ada psikiatrika itu dari tapi orangnya itu dari panggung sama bukan kesempit ada sama kesempit tapi bukan ini dari panggung kanan sampai ke betis itu kadang-kadang nggak ada ini ada apa ya kita bisa melakukan kita dosa apa yang kita lakukan dengan kaki ini kemudian kita punya warning kemudian kita punya jadi jika ada posisi jasa kita tubuh kita yang sakit itu pertama kali kita juga minta sama Allah. Setelah itu kita berdoa. Setelah ada segi, guru masih gigi pernah? Segi pernah?
Apa yang dicapai oleh ibu? Ada orang saya pernah lihat tuh dia tayangan dia di TV. Kalau saat itu dipukul apa sih gigi gitu dipukul ya Allah. Sakit dipukul gigi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cek hatinya. Tadi harus ngapain? Oh, mungkin tadi saya ada gibahin orang lain. Mungkin cek dulu. Sebelum dokter perbaiki hati kita dulu. Itu kayak dengan hati yang masalahnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mau berikan kami saya sakit apa? Ketika yang Bapak rasa itu kemudian ya Allah alhamdulillah astagfirullah itu ikhtiar dokter minta resep wasilah menjemput kesembuhan dari wasilah dokter tentu kita ikhtiar. Cuma di awal kita sudah yakin bahwa ada sesuatu mungkin dari kita evaluasi muasabah. Sebelum saya sakit tadi saya ngapain? Sehari kemarin saya ngapain? Oh, rupanya ada kemarin saya nongkrong sama orang ini ternyata ada terucap ngomongin seseorang tersebut. Jadi seperti itu. Kata para ulama itu, Bapak, jika kita hari ini dari satu dunia, kita bersyukur. Karena itu kafar itu menghapus dosa-dosa kita. Semoga nanti Allah nanti kisah dari kiamat, hari ini Allah sudah membalas dulu dosa kita dengan satu kita. Berarti ada satu buku yang berjudul Alhamdulillah aku sakit. Alhamdulillah aku sakit. Kenapa ya Allah? Allah telah berikan, Allah telah balas dulu dosa saya dengan sakit dunia ini. Saya bersyukur. Berarti di hari kiamat insya Allah tidak diberikan rasa oleh Allah. Jadi bersyukur dengan sakit yang alhamdulillah aku sakit. Nah, menjaga hati. Apa? Hati adalah pusat kehidupan manusia. Bisa jadi seorang terlihat baik di dalam manusia, tapi dia sedang penyakit. Apa penyakit hati? Minimal itu ada 10. Satu, ria. Ria itu ingin dilihat manusia, ingin dilihat, ingin dipandang oleh manusia lain. Itu ria. Dekara, rola, ria. Kedua, ujung kagum terhadap diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Kalau nggak ada saya, itu nggak jadi. Kalau nggak ada saya, pengajian itu nggak jadi. Hati-hati. Kagum terhadap diri sendiri. Yang ketiga, hasad atau hasud. Hasad ini dengki, yaitu tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ada orang yang masuk asing, orang yang kesakitan jika melihat orang lain bahagia. Jadi sedih dan orang lain senang. Kalau susah ada orang lain senang, dan dia senang melihat orang lain susah. Senang banget dia orang lain susah. Tapi ketika dia orang lain senang, dia susah. Kok bisa dia begitu? Kok bisa dia berpangkat? Kok bisa dia berbeli mobil? Kok bisa dia bangun rumah mewah itu? Jangan-jangan dia aja. Besok lagi kembali, mobilnya kecelakaan. Kenapa ya? Mobilnya habis korupsi dan sebagainya. Itu ada dengki di situ, ada hasad, yaitu menginginkan nikmat dari orang lain itu hilang. Dan ininya apa yang dapat harus dia dulu. Harus saya dapat itu rasa penggila. Kemudian takabur, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Takabur. Tadi si paling pintar, si paling cantik, si paling ganteng, si paling kaya, si paling banyak jasanya gitu, si paling berjasa bisa ada lagi. Dan tujuan yang kelima, mudah berprasangka buruk, sudon.
Suudzon berbeda dengan waspada. Waspada itu tidak disampaikan ke orang lain, tapi kita punya waspada. Ada seorang yang berkata memang kok kenapa dia mencurigakan, itu waspada. Kunci gerbang motor kendaraan dimasuki, waspada. Bukan ada orang yang nggak dikenal melakukan sudah apa yang Rasulullah bilang, nah itu juga yang bilang gitu ya, tapi berbeda dengan waspada. Waspada itu tidak sebutkan bahwa awas tuh ada orang itu kayaknya kemungkinan dan seperti waspada yang cukup gerakan, yaitu apa? Antisipasi. Kita kunci rumah kita masukin barang-barang kita, cukup itu. Harus jadi korban orang di luar dan dia tetap waspada untuk dari jam sekian, dari jam lengah, dan keluarga misalnya. Tapi yang sebutin bahwa ibu hati itu ada orang yang kali sore itu lewat pulang rumah kita tuh. Nah itu paling perlu nanti. Belum itu sebetulnya, jadi jangan lalu sampaikan pesannya orang ya. Itu sebetulnya. Yang keenam, dendam. Dendam itu sulit memaafkan ibu. Pokoknya tak ada pintu maafkan ibu. Padahal Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Inna Allah yaghfiru la yaghfiru jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kalian. Bukan satu dua, seluruhnya. Semuanya, tidak satu pun. Ketika orang itu bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa Allah. Dan kita manusia sebagai hambanya, Allah masih mengatakan tak ada pintu maafkan ibu. Karena saking rendahnya, misalkan ya, Bapak Ibu harus membuka pintu maaf. Walaupun maaf itu bertahap. Bapak Ibu kita manusia belum bisa langsung, karena kita sudah tersakiti, kita punya ingatan dan memori. Dan bisa langsung melupakan memang. Tidak apa-apa, bertahap. Tapi pertama maafkan dulu. Kedua, berlapang-lapang dada dulu. Itu pesan dari proses jalan dan bisa langsung. Beberapa orang yang kami bertahap. Sampai yang ketiga, proses pengakuan itu kata Allah dan surat Al-Qur'an ayat 14 bahwa pertama memaafkan dengan lisan, kedua berlapang-lapang dengan kakinya, berbohong, yang ketiga menggunakan ampun kepada Allah. Jadi ketika dia sudah berdoa untuk kita malah yang duluan memberikan doa untuk dia. Yang Allah, dia sudah berbakti ke saya. Kalau maafkan dia, nah kalau Bapak Ibu sudah bisa mendoakan orang yang berbuat jelek ke ibu, ke bapak, berarti Bapak Ibu sudah bersiap di insya Allah. Wajah kafur, wajah ta'afur, wajah batas bahu, wajah itu kata-kata yang tidak ada hubungan dengan Allah ya 14. Jika Bapak Ibu memaafkan, jika Bapak Ibu membodoh, dan jika Bapak Ibu mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah atas apa yang berbuat jelek ke kita, maka insya Allah hati Bapak Ibu sudah bersih. Tapi kalau belum sampai mau mendoakan, ada jadi kita masih berdoa. Contohnya orang kan, ya aku udah maafin sih, tapi jangan ketemu lagi. Ada gitu kan, biasanya ibu pernah nggak? Ibu bisa kerja orang lain, ibu pernah? Terus ibu udah maafin juga, sudah maafin. Tapi kata ibu, tapi nggak usah ketemu sekali lagi, tidur. Pernah nggak? Kalau ibu belum selesai apa itu? Dulu watas pahu dalam ayat Quran surat Al-Qur'an itu dijelaskan dalam hadis pas pahu itu sopan berselamat. Berarti kalau kita bisa menjadi orang lain ini, saya udah maafin ini, saya udah maafkan dia tuh bukan. Tapi saya mau ketemu, berarti belum pas pahu, berarti belum ngomong ini. Kalau ngomong itu pas pahu itu sopan, salaman, sering ketemu. Dan ibu kalau tidak mau ketemu, berarti masalah masih ada di hatinya itu, hatinya bersih. Jadi kalau sudah dimaafkan, maka ibu harus ingin ketemu, harus ingin salaman, mau sopan. Kalau itu kalau menjadi tapi sebenarnya bukan ini ayatnya begitu. Tasbih itu berlapang-lapang, duduk di majlis, sering ketemu, jadi duduk jajaran, sering duduk berdampingan. Padahal itu yang menyakiti kita. Jadi pendekatan begitu. Kalau kalian sudah memaafkan, maka lanjut ke lapang dada. Kalau lapang dada duduk jajaran apa sih? Kalau kita masih, aduh, ada si itu, ada si itu, aku mau si itu, aku kayak lain.
ada pengajian datang Pak itu datang. Geser ibu, bapak ibu geser duduknya pindah, itu baru berlapar-lapar. Terus gimana kan? Ya itu proses memang, itu proses. Tapi pahamkan diri kita bahwa berarti apa perintah Allah untuk memaafkan, wa in ta'fu wa tasfahu, berlapar. Bahkan kata ulama yang lain bahwa berlapar-lapar itu selain sering salaman, yaitu sering ngasih hadiah. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau kita sudah memaafkan, lanjutkan yaitu beri hadiah buat dia. Ibu, ngapain lu kalau mau saya pengen tak balas kok. Ini perintah agama masih ada ini. Betapa waktu itu Rasulullah dengan paling batu di topik. Mereka Jabal, mereka punya guru udah marah, mau menghancurkan guru Taif ini. Ya Rasulullah, kalau Allah izinkan, guru aku tembakan ini, guru ini. Dua guru, kalau ada guru hitam di daerah Taif itu mau ditembak. Jangan. Jangan ya Rasul, jangan pakai batu potongan, bahkan anak kecil diprovokasi oleh suatu keluarga itu, keluarga yang di Bani Sakif di daerah Taif itu diprovokasi semua orang Taif untuk apa? Untuk main-mainkan dengan bahkan anak kecil, bahkan perempuan, Nabi bersedih, anak kecil punya nggak tahu apa-apa, main-main aku. Tapi apa Nabi tidak ada? Kata Nabi, mereka belum tahu saja. Maka aku maafkan. Mau menimpakan buruk, jangan terus. Saya berdoa semua kelak nanti Taif menjadi kota Islam. Benar, Abdullah bin Abbas paman Nabi, Al-Abbas paman Nabi, kemudian Abdullah bin Abbas pada hari ini dimakamkan di Taif. Maka kalau kita umroh berjalan ke Taif, untuk kota bersejarah. Masya Allah. Ya, jadi itu dokter rendah. Karena Bu, siapa yang punya? Ibu ada dendam ya? Biasanya yang suka dendam itu ibu atau bapak? Pak, yang suka dendam itu ibu atau bapak? Ibu. Kalau ini juga ibu. Ibu, kalau rendah, dia mungkin ya. Ibu mungkin belum bisa memaafkan, tapi laki-laki. Apa latihannya bahwa ya Allah, saya juga punya dosa, saya juga punya salah ya Allah. Saya juga ingin memaafkan. Ini terjadi ketika kepada Abu Bakar As-Siddiq kalau dia berhukum ketika beliau dapat turun ayat. Surah Nisa saya lupa ayatnya, surah Nisa ayat kalau saya 21 bahwa ketika itu Abu Bakar itu ikut benci kepada seseorang yang memfitnah Aisyah putrinya, yaitu memfitnah berzina. Difitnah Aisyah oleh orang itu. Orang itu padahal yang suka biasa Abu Bakar kasih makan, yang biasa Abu Bakar kasih sesuatu. Orang ini nggak tahunya karena dia memfitnah anaknya itu Aisyah. Maka Abu Bakar nggak terima Abu Bakar difitnah. Sampai akhirnya bahkan tidak, kalau sekarang misalnya aku nggak akan ngasih makan dia. Tapi Allah turunkan ayat, walaupun ayatnya turun dari Muhammad. Ya, ayat itu turun dari Muhammad, cuma banyak yang gambarkan. Ini Allah kasih ayat buatku kau buat kamu. Kok bisa ya Rasul ya? Bukan tadi kan ada marah kalau masih ya. Kalau dia memberikan istri kok kalau Aisyah rasanya juga istri lagi kan. Aku orang yang sudah saya Naomi, sudah saya kasih makan kayak orang ini marah kita. Saya kan marah. Ya sudah maafkan dia. Karena kata Allah, maukah Allah juga Allah maafkan. Yang mau kalau itu ya buat saja saya maafkan dia. Tuh, Allah sudah marah. Sudah dia punya digital, tapi terus nggak terima. Tapi karena ada yang ini, maka dimaafkan. Bahkan tetap dikasih uang tanggungan perjalanan lagi. Awalnya nggak mau, kali lagi. Berarti sudah berbohong lagi.
bahkan ikut mendoakan ya Allah, ampunkan dosa ya Allah, mungkin jauh itu kami tidak tahu ya Allah. Nah, ini sudah ketiga kali, bahkan berdoa doakan. Itu cara melakukan yang benar kata Allah dan sholat yang terbiasa. Baik, kemudian yang ketujuh, hati ini kotor jika ada cinta dunia. Cinta dengan dunia dunia. Lalu kelangan rata sedikit pun nggak mau. Pak ada infak nggak? Ini kerja sendiri. Ini uang saya. Orang sendiri dulu, orang itu awalnya pengrajin emas. Awalnya kebangsaan, sampai lama-lama dulu orang yang handal dalam emas banyak hartanya kalau dulu. Tapi yang mau diminta untuk disedekahkan kepada Allah menolak. Ini adalah hasil keras kerja keras. Ini hasil hanya usaha. Ya, padahal dari Allah harus hanya Allah bahkan kadang-kadang bukan menapa yang sombong. Hanya di belah mata itu masuklah semua orang dan belakang. Maka dalam belakang itu, kalau selanjutnya dia menemukan harta dalam belakang disebut harta untuk yang korup begitu dulu, yang tertimbul orang ya. Selanjutnya kita tembung dalamnya. Baik, yang ke-8, Kimtoh yang salah untuk menjadi ini. Kimtoh itu awalnya boleh bu. Kimtoh itu begini bu. Kimtoh itu begini. Ibu lihat tetangga ibu beli mobil. Baik, mobilnya bagus. Ibu senang bu. Ya Allah, alhamdulillah tetanggaku punya mobil baru. Sebenarnya doakan di situ. Karena waktu itu banyak mustajab bagi orang yang senang, orang lain dapat nikmat. Jadi senang. Alhamdulillah ya Allah. Semoga mobilnya berkah ya Allah. Selamat lancar dipakainya dan apa bisa bermanfaat untuk dia ya Allah. Doakan itu orang tetangga itu. Nah itu yang gitu. Akan ya Allah aku gak pengen gitu ya Allah. Aku pengen kayak gitu juga kayak dia ya Allah. Dan itu boleh. Bukannya gitu. Kita itu dan ini tidak. Cuma kalau kita berkendaraan jadi ini. Ya Allah, kalau dia di luar kok ini saya dulu itu. Saya itu dia kalau dari itu awalnya dan ini dari itu mengalami tapi kan kemudian hati akan menjadi iri maksudnya. Baik, ke-9 merasa atas sendiri paling baik. Orang berpotensi untuk sombong karena satu karena banyak ilmunya, banyak hartanya. Kedua karena tinggi kedudukannya, itu bisa potensi orang sombong karena banyak hartanya, karena tinggi kedudukannya. Tapi ada yang ketiga itu karena banyak ilmunya dan karena banyak amalnya. Ada juga ini juga bisa berpotensi orang yang sombong. Merasa paling soleh, ada setan itu lebih pintar menggoda kita dan bisik-bisikan yang harus iya ya di kampung ini nggak ada yang paling soleh kecuali ibu kecuali ibu itu paling soleh kan di sini. Jadi sini itu masyarakat hanya kita dengan merasa iya ya tuh akhirnya aku sendiri yang paling duluan terakhir aku dari coaching aku yang ada yang nyakin semua aku dan mau nggak ada. Ini bisikan setan itu halus kan, hanya dia merasakan iya ya orang aku baik dan ada yang paling soleh aku di sini. Setan masalah sukses mengenai kita dengan bisik-bisik seperti itu. Baik, dan yang terakhir sulit menerima nasihat ini 10 penyakit hati. Ada orang yang sangat mental, tidak mau melompat bahkan. Nah ini karena sombong, atau karena dia sedang keras. Itu penyakit hati, dia tidak punya hati, dia tidak menerima masukan orang lain. Ya, dia merasa dia yang paling benar. Baik, lalu Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Siapa yang membersihkan jiwanya? Yaitu yang berusaha untuk melihat Allah, memberikan sholat, memberikan zakat, ya,
dan berbuat baik yang lain, semua itu berarti OS dan mencegah dirinya. Dia yang beriman beramal soleh dia yang mencegah dirinya. Nah, maka cara menjaga hati itu satu, perbanyak zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya kata Allah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan tenang. Ibu masih bisa, bapak masih bisa apa? Bisa? Tanggal apa bisa? Tanggal apa? Kalau itu apa bu? Gelisah pada kata Imam Ahmad, tenang dan senang. Dua ini. Kita harus senang dan tenang. Apa senang itu? Karena senang rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Tidak mungkin tertukar. Bahkan binatang melata pun yang menciptakan. Siapa? Ulat bulu yang dibawa ke atas tanah, berubah-ubah jalan-jalan itu, atau belatung-belatung yang jalannya ini dengan badannya itu. Kata Allah, wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini kecuali Allah menciptakan dengan rezekinya. Apalagi manusia yang sempurna, apalagi manusia kita yang gagah, bapak ibu yang cantik yang gagah, yang bisa berjalan, sempurna tubuhnya, sempurna fisiknya, pasti Allah berikan rezekinya. Saya sering mengatakan ini, orang hidup itu berjalan pada dua rel kehidupan. Satu, kepastian hidup. Dua, ujian hidup. Nah, ini kepastian hidup itu rel yang pertama. Ini deh, kepastian hidup rel yang pertama. Ujian hidup yang rel kedua. Ini enggak apa? Udah saling bertemu kan? Cuma sejajar. Kepastian hidup itu ujungnya mati. Likulli ummatin ajalun. Setiap umat, setiap orang akan mati, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak mungkin akan ditunda atau dimajukan. Barang pun itu. Nah, apakah kepastian hidup itu kematian? Nah, ujian hidup itu sakit, sehat, seorang kaya, miskin ini. Maka sejajar berjalan begini, ini ujungnya mati di sini. Ini ujian hidup. Ujian hidup itu ada sehat, sakit, kaya, miskin, susah, senang, kaya, miskin, mati di sini. Ada orang yang mati ketika pas di ujung ini, di ujung ujian hidupnya, mungkin pas sehat. Ada yang mati nggak? Pas sehat, ada nggak? Ada yang mati pas sakit nggak? Ada. Ada yang mati pas habis kaya-kayanya nggak? Ada yang mati pas lagi miskin melarat, ada nggak? Ada. Maka kalau saya pernah ngomongnya orang yang ini pernah naik gula atau ya udah mungkin lebih dari 3 tahun. Di masa itu saya ingin dia cek. Dia baik dia kayak saya kadang-kadang dia takut ini soal orang berapa sampai orang itu juga begitu soal berapa bisa ketemu. Semoga Bapak kabulkan sakit Bapak ini tidak menyebabkan orang mati. Tapi Bapak sendiri, insya Allah kematian itu kalau datang asal saja. Allah sudah berkata dengan Bapak yakin masuk surga. Insya Allah berkata tenang. Jadi bahasa kita ini akan menimbulkan masalah meninggal. Yang menimbulkan meninggal itu kalau sudah datang ajalnya. Begitu, insya Allah. Cuma kita tahu ada perkataan saya juga saya nggak tahu juga. Mungkin saya keluar dari masa ini, tiba-tiba di luar sana saya meninggal. Jadi ada saya yang oke. Harus tenang. Karena senang tenang ya, senang karena rezeki telah dibukakan, tenang karena ajal telah
Katakan juga, uang ini kita harus senang dan tenang. Senang dengan rezeki, tenang dengan ajar. Jadi baik mau kemana-mana, naik motor, naik pesawat, naik kereta, naik bis, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Udah jangan kemudian ada kecelakaan bis tuh, contoh gimana misalnya di Jakarta udah mulai bis tuh, kenapa? Mereka yakin pertolongan Allah takkan mudah pada kecelakaan. Kayak mudah itu kan aja terasa. Tadi ujian hidup, kepastian hidup, ujian hidup. Ujungnya pasti sini nih, pasti dong. Ketika ujian hidupnya nyampe mana, ujung sini kan kematian pasti kematiannya. Berarti apa? Mungkin dia pas sehat mati. Pasti umumnya ada orang sehat-sehatnya, pola makannya baik, makanannya olahraga penuh, makan teratur, tetap aja meninggal. Betul? Orang yang sakit dari kemarin, dari lama, 2 tahun, 3 tahun, rumah, rokok juga, rokok berat, pasti seterusnya, pasti dia tetap hidup. Karena belum sampai ajalnya, maka kematian itu tidak memerlukan syarat. Bukan kalau dia satu datang kan harus sakit dulu, harus tidur dulu, tidak. Syarat mati tidak, semuanya tidak ada syarat. Ajal itu sudah Allah takkan saja. Jadi pertama banyak zikir dulu untuk menjaga. Yang kedua, perbanyak istighfar. Astagfirullah. Kalau berzikir apa? Zikir itu kata kecerdasannya ingat Allah. Kemudian itu eling dalam Gusti Allah, nyebut Allah. Kalau zikir terbaik kan la ilaha illallah. Itu saja la ilaha illallah. Nah, tapi yang kedua, kebanyakan istighfar. Istighfar itu ingat Allah, tapi khusus juga mengampun kepada Allah. Jadi doa istighfar itu istighfar. Apa doanya? Minta ampun. Apa zikirnya? Ingat Allah. Astagfirullah. Maka kata Ibnu Qayyim, sebaik-baik doa dan zikir adalah istighfar itu. Astagfirullah. Maka beliau ditanyakan oleh orang lain datang kepada Syekh, anak saya menguliakan dan merawat, maka rumusnya sistemnya istighfar. Ada orang yang punya masalah rumah tangganya, rumusnya istighfar. Ada orang yang bangkrut atau yang usahanya masih luas, naik turun dan bahkan banyak istighfar. Hanya karena bilang, kok semuanya istighfar sih? Kok semuanya istighfar? Kenapa? Ya itu karena istighfar itu obatnya diroba. Karena semua istighfar. Sebaik-baik ini dan doa istighfar. Itu kalau Bapak Ibu dari umroh ke waktu satuannya apa? Ya istighfar aja. Kanjeng Nabi sudah menjadi masuk surga, tapi sehari semalam minimal 70 kali istighfar. Ibu berapa kali itu? Setelah terus itu juga kalau ini kan zikir pagi 100 pagi, kalau proyek itu berarti 100 200. Ya alhamdulillah, tapi kita nggak ada jaminan masuk surga. Kayak Nabi sudah ada, tapi masih istighfar 70 kali minimal. Kita nggak ada jaminan untuk masih memantaskan atau mencukupan ini dengan 200 kali. Sampai yakin ibu bapak sudah dan 200 juta. Yakin nggak? Kalau nggak pertanyaannya tambahin. Kalau waktu 24 jam dibagi dengan beberapa detik, setiap detik kita harus istighfar, kalikan saja. Berapa ribu kita harus istighfar kalau Allah setiap hari semalam. Harus setiap bulan nafas. Gitu. Karena besok nafas ini akan diperjanjikan. Umur itu kan nafas. Umur itu kan hubungan nafas. Umur panjang, nafasnya panjang. Betul bu? Itu ya, kalau ada nafas enggak ya. Bahasa air itu susah nafasnya nggak ada, mati. Nah, kita umur panjang berarti hubungan dengan nafas. Maka disebut dengan umur nafsin. Dah, itu mau umur nafsin. Setiap yang bernafas, setiap jiwa, setiap makhluk yang Allah ciptakan. Saya Allah ya, karena banyak orang yang tidak berjalan dengan Allah yang tersisa.
ya, yang maha agung dan maha mulia. Selainnya mati semuanya, binasa semuanya. Maka dari nafas ini, kalau kita hitung sehari semalam itu ada berapa detik, maka itu yang harus kita kontrol, yang harus kita bayar, yang harus kita ganti untuk ganti nafas kita melihat Allah. Kalau setiap detik kita ada salah sumber Allah, maka kumpulkan berzikir itu minimal setelah sholat, setelah waktu minimal. Coba sampai kalau dia satu jam itu berapa detik? 1 jam itu berapa detik? 1 menit itu berapa detik? 60 detik, 60 itu 600. Kali kan 24 sudah tidak kan 1 jam itu berarti 3.600 detik 1 jam. Satu hari berapa jam? 24 jam, berarti 86.400 detik sehari semalam. Itu berzikir, kita semua berzikir, bisa nggak 86.000 kali sehari semalam? Karena untung, Masya Allah, Allah itu maha pemurah. Allah menyuruh kita tidak, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang yang beriman, ingatlah, zikirlah kepada Allah. Dzikran katsira, dengan zikir yang paling banyak sebanyak-banyaknya. Katsira tidak disebutkan angkanya sama Allah. Alhamdulillah, tidak memberatkan kita. Coba sebut angkanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha alfan atau alfan. Ingatlah kepada Allah dengan zikir 2000 selesai. Kan tidak ada ya. Cuma Allah dulu zikir sebanyak berapa sebanyak itu? Tafadhol ibu bapak sekalian perempuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertapa semampunya. Mampunya bapak berapa ibu? Ibu mampunya berapa ratus? Zikir. Enggak itu pun aduh lagi kita nggak tahu, nggak mampu, maka boleh, menurut saya boleh ada alat minimal pengingat. Ini di HP ini misalkan ada pengingatnya, kita sudah melakukan zikir ini kan dicek baru 300, baru 600, ya Allah sejauh sekarang 86.400 detik sehari semalam. Kita ada baru zikir baru 300 tahun. Padahal nafas berarti pada kemudian detik misalkan ya, terus sudah dapat 6.000 nafas kita. Tapi karena ingat Allah, orang sudah bilang banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah. Sejak nafas lewat, waktu lewat, kita lupa kepada Allah. Maka itu disebutkannya panggilan dia yang bertobat, kita mulai nikmat Tuhan orang yang selalu sekarang. Dimana kalau berbagi perpustakaan manusia, maka nanti semua itu perpustakaan dia buat kamu. Baik, yang ketiga, jangan terus sibuk menilai orang lain. Jika hati ingin bersih, jangan sibuk menilai orang lain. Sibuklah menilai diri sendiri, ya orang lain. Jangan bertanya, itu dosa. Memang semua 7 tahun kayak tanpa semua itu putih, tapi sekarang kelihatan. Maksudnya Pak, orang lain yang punya salah tahu ini, tukar itu. Tapi kalau kita yang salah, tahu nggak? Karena baca di buku pantat, baca di pantat juga nggak kelihatan. Baik, jadi jangan bersekutu dengan orang lain. Yang baik, belajar memaafkan. Tadi ini masalah hati. Maka belajar memaafkan itu adalah bagian dari supaya hatinya bersih. Maafkan, lapangkan, doakan. 3 hal itu tadi. Maafkan, lapangkan, doakan. Lapangkan ini yang susah. Karena harus sering ketemu, harus sering salaman, harus bertemu sapa, harus bertemu. Kan nggak mau kita ada kegelas benci atau marah sama orang itu, tapi kita tahu sering ketemu, sering salaman sama dia,
supaya hilang dosa-dosa kita. Baik. Dan selanjutnya Bapak Ibu menjaga lisan, hati, lisan, dua ini. Setelah hati dijaga, maka lisan dijaga. Hati yang baik akan menunjukkan niat yang baik, niat yang baik akan menunjukkan lisan yang baik, lisan yang baik akan mengarahkan perbuatan yang baik. Artinya, mana yang lebih mengkongsi tidak ada yang ibu berarti harus dipahami Bapak Ibu kami, tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut kita, melainkan ada malaikat yang mencatat. Siapa malaikatnya? Rokibun Atidun. Rokibun itu dekat artinya. Atidun itu selalu hadir. Jadi ada dua malaikat yang dekat dengan kita dan selalu hadir dengan kita tanpa absen. Dan tidak pernah tidur. Malaikat dua itu mencatat amal kita. Tidak tahu catatnya itu apa, tapi kita tahu secara kecil. Rokib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk. Itu dulu kita walaupun sebenarnya dua nama sifat mereka itu cuma menunjukkan nama sifat mereka, yaitu Rokib itu dekat artinya, Atid itu artinya apa? Selalu hadir, tidak pernah absen. Jadi semua catatan kita dihitung bicara oleh malaikat ini, baik atau buruknya. Cuma pembagiannya kita awal ini malaikat Rokib atau Atid, ada itu bukan malaikat yang sebetulnya sifatnya malaikat, sifatnya dekat dan semoga kita dimanapun kapanpun. Baik. Kemudian, nah kita mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi malaikat tidak terlupa. Kita terlupa malaikat. Ya. Maka kaidah menjaga lisan ini tiga hal. Jika Bapak Ibu mendapatkan informasi, satu, cek dulu apakah benar informasinya. Yang kedua, apakah perlu disampaikan orang baik. Yang ketiga, apakah baik cara menyampaikan ini? Kita tanyakan tiga hal dulu untuk bisa menjaga. Jadi kalau tidak bisa, kalau belum bisa menjawab dari tiga ini, maka jangan dikeluarkan ke orang lain. Tutup apa-apa. Tutup lisan kita apa-apa, terus dikeluarkan. Karena apa? Karena kalau ini belum ditanyakan tiga ini dari kita, bisa jadi kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak ada. Ya. Apa lisan dosa? Apa lisan? Dosa lisan itu gibah yang pertama. Itu dosa pertama gibah. Gibah itu merasani. Ibu besok berapa besok? Apa pun contoh rasanya kok? Bu, contoh rasanya kok? Apa? Contoh rasanya apa? Contoh rasanya ini. Sampai Aisyah diingatkan sama Nabi. Ini paling rendah berlaku, gibah paling rendah. Paling ingat, Aisyah menyampaikan kepada seorang perempuan yang lewat di depan rumahnya yang gebuk. Ngomong, tembak semua. Ini banget, ini bahasa saya ini ngomong. Kata Nabi, Aisyah, ini juga kita. Cuma kira-kira yang semua kan bertemu ya, kan baru bertemu ya. Iya, berarti benar. Ini jadi bagus. Itu contoh lebih bahaya paling ringan. Ibu pernah itu? Datang orang lewat. Sering gitu, sering. Yuk, bareng-bareng berjamaah. Astagfirullah. Itu karena gibah. Oh itu gibah kan? Iya, kan itu kenyataannya. Memang gibah itu kenyataan. Karena kalau nggak kenyataan ini yang kedua, enggak. Tapi yang kedua, kalau yang nggak kenyataan itu fitnah. Ada orang gebuk lewat, ini kurus, itu fitnah. Sama dia, tapi itu kan nanti bully. Oh dia dengan itu, tapi dengan kurus itu bully maka itu. Wah itu itu mazatin. Saya itu masuk pada orang yang mencoba mencoba dengan perbuatannya, dengan gestur tubuh, mencoba dengan lisannya, Allah dengan lisannya. Dan doanya kata Allah, wailun likulli humazah.
Dulunya di sela-sela Allah bahkan dikasih urat awal. Celaka bagi orang yang suka mencela, mencemooh dengan gerakan tubuhnya ataupun dengan lisannya. Karena bully ini ada bully secara lisan, ada bully secara gerakan tubuh. Itu bisa bully juga. Ini palingkan muka, itu bisa bully orang lain. Saking hati aku setiap pertemuan permasalahan muka, rewes dia. Sakit nggak Pak? Bapak udah muka kayak ini kayak itu, rewes sakit nggak Pak? Sakit itu dia bully, itu membaca itu bully tidak perbuatan dengan gestur tubuh. Nah, ini gibah tubuh. Kata Allah bahkan orang yang suka gibah orang lain itu seperti makan bangkai daging saudaranya. Raudul, umpama ada yang meninggal sekarang depan ibu semua, ada yang meninggal ini, jenazah sini. Datang orang-orang yang apa? Ada yang ngambil pahanya, ngambil ini apa? Tangannya, ngambil ibunya, yang itu dimakan. Mau nggak? Mau nggak? Bapak mau nggak? Ibu mau nggak? Kayak dulu Pak Sumanto dulu yang makan orang. Itulah perumpamaan Allah sampai orang yang suka gibah itu yang memakan daging bangkai saudaranya. Sudah nggak bisa apa jenazah mati begini, terbujur kaku, diirus-irus diambil hidungnya, diambil tangannya belakang. Itu perumpamaan Allah, ngeri banget. Gambarnya sangat keras dari Allah bagi orang yang suka gibah, yang suka ngerasani orang lain. Tadi apa contohnya? Orang datang lewat yang berburu, dibuang berburu, yang tidak ada yang berburu, jadi itulah gibah. Jika diomongkan di depannya, gibah itu orang itu nggak suka. Orang berburu bilang, dulu, dia nggak suka sebenarnya, tapi dia nggak suka makan itu, karena dia dulu, terus orang bilang, dulu. Aku nggak suka dia itu, tapi ngomong aja kalau berani itu gimana kalau ini kalau dulu gimana sampai segitu dia mulai kayak itu. Dan kamu yang kedua dia suka membawa berita dari satu orang ke orang lain sehingga menimbulkan kerusakan. Itu dia tadi ngadu dong. Nah, ada berita dari bapak A dibuat ke bapak B sehingga bapak dan bapak A jadi berselisih. Itu namanya norma, itu namanya namimah. Ini juga bikin bisa berdosa. Kalau begitu. Jadi berbuat kemudian orang lain disebarkan untuk orang berikutnya dan ada sampai berselisih untuk orang itu. Maka itulah namimah, yaitu antum. Tiga, menghina dan merendahkan, yaitu orang yang berbohong, dusta. Keempat, membicarakan aib orang lain. Ini si itu gini kemarin loh, dia ketahuan gini. Itu aib bu, jangan diungkapkan, jangan sampaikan. Tutup. Karena Allah, barang siapa yang menutup aib seseorang satu di dunia, satu lain, maka Allah akan menutup dia aib dia di akhirat Allah. Yang mana nanti aib kita itu banyak banget di dalam Allah. Dan yang kelima, selalu banyak bicara. Baik, penjagaan yang terakhir ya, tentang hati bisa kalau dari waktu lalu penjagaan amal adalah satu ikhlas, dua benar sesuai dengan Rasul, yang ketiga istiqomah yang baik itu saja itu dan ada yang saya materi yang pada sore ini insya Allah kita berusaha kita belajar menjaga hati dari apa? Menjaga hati dari apa? Tadi penyakit hati ada ria, ada takabur, sudon, ujung, ada sebutannya ya. Pasti kan ya? Pokoknya nggak boleh cipaling kaya hindarkan. Maka perbanyak zikir, kemudian istighfar, kemudian mengatur semua kemudian kedua jaga lisan kita. Lisan menjaga dari apa? Dari ghibah, dari ngomongin orang, dari ngadu domba, dari menghina meremehkan orang lain, itu tindakan semua. Dan yang ketiga, menjaga amal. Amal dijaga dengan cara apa? Dengan cara ikhlas. Ikhlas itu hanya mengharapkan untuk Allah dan dua benar. Amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini ittiba Rasul, yaitu contoh kanjeng Nabi, bukan contoh siapa-siapa, tapi dari contoh Nabi. Dan yang ketiga, menjaga amal itu dengan istiqomah. Hadis tadi dikatakan begini, Abdul Amal
Mereka kepada Aisyah bagaimana lagi? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawabnya, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa ilallah. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, paling istiqomah, walaupun sedikit. Jadi itu cuma infak sedekah setiap hari 1000, bahkan 3S sedekah sehari 1000. 3S misalnya sedekah sehari 1000, tapi istiqomah. Bahkan 3S itu istiqomah 1000 sampai meninggal itu kata Allah yang paling mencintai. Daripada orang yang 1 juta ada lagi tahun harus tahu keluar lagi itu lapor itu ya tidak istiqomah. Yang istiqomahnya harus kontinu walaupun sedikit. Baik itu mungkin yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allah kesalahannya oleh itu yang benar dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang salah yang mungkin saya pribadi daripada saya pribadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhir kajian saya yang telah dilakukan Allah. Doa beribadah, doa beribadah. Doa adalah inti, doa adalah ibadah yang mulia bagi Allah. Tapi akhir kajian ini beribadah bahwa Allah kenaikan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وحمدة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أوجب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.